Islam sampai Gary, pertanyaannya, Yesus ciptaan atau bukan ciptaan? kalau yang dinafak ke rahim Maria itu Gary, bukan itu yang ditanya. Yesus. rahim Maria itu ruh Yesus yang disebutkan di Bible ciptaan atau bukan ciptaan? Anda kurang jelas saya sebutin. Kurang, sangat tidak jelas. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Gary, dengar pertanyaan baik-baik. Dengar pertanyaannya. Apakah Yesus yang disebutkan dalam Bible itu ciptaan atau bukan ciptaan? Sepenuhnya bukan ciptaan karena ruh yang dinafak rahim Maria itu menurut Yohanes 1 menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Bagus. Sekarang Bible mengatakan Yesus itu ciptaan. Yang salah siapa? Bible atau Gary? Karena Gary, dengar pertanyaannya baik-baik. Gary, dengar pertanyaan baik-baik. Bible mengatakan Yesus ciptaan, Gary mengatakan Yesus bukan ciptaan. Yang salah siapa? Pertanyaannya. Gary atau Bible? Keilmuan Anda. Dia yang mengklaim, Bible yang menulis, aku yang salah. Saudara, saya tanya, di Wahyu 3 nomor 14, siapa di situ yang disebut ciptaan? Lah, muter-muter kemana-mana. Bible, nggak muter, masih Bible. Ngeri kalau mikir ngeri. Wahyu, di Wahyu, dengar, ini teksnya nih. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia, yaitu Yesus Kristus, ciptaan Allah. Tuh, siapa yang ciptaan di situ? Kang gorengan. Yeah. Minimal sekarang Anda tahu ya. Gary, kenapa Tuhanmu diciptakan? Ada mesin cuci. Kalau mau narasi Anda Gary. sendiri ya silakan saja. Bukan. Dijawab dong. Pertanyaan seperti Anda bertanya kepada Muslim, saya jawab pakai dalil. Sekarang tolong jawab saya. Kenapa Tuhanmu diciptakan? Silakan. Anda stromen loh. Lu ditanya loh. Tadi kau bilang ciptaan. Gimana Stromen? Kau sendiri yang mengatakan ada bagian dari dirinya yang ciptaan. Stromen gimana? Lu ditanya nuduh. Gimana ini? Dinapak kan. Jika ruh yang dinafak Gary coba saya tanya. Gary gini. Menurut kredo Kristen, iya ya. Menurut kredo Kristen, yang mengandung Yesus itu Maria atau Roh Kudus? Rekam, ada rekamannya Bu. Ibu Neng ada rekamannya Bu. Sip, bagikan ya rekamannya di save. Sip, bagus. tahu bahwa ada ruh yang bermakna firman Allah yang gue Ya udah, sekarang itu orang Islam tuh sudah tahu Al-Qur'an itu sebut ruh, nggak perlu dikau ajarin lagi. Iya. Ya. Nah, sekarang yang saya tanya, Yesus ini dikandung Maria atau Roh Kudus? Kau baru tahu Al-Quran disebut roh, malaikat disebut roh, yang menghidupkan juga roh, napas juga roh. Masuk lagi generasi. Kita masuk lagi tadi coba pelajaran. Yang disebut roh, bahkan dalam Bible Nabi itu disebut roh, Nabi. Ya, 1 Yohanes pasal 4 nomor 1. Ujilah setiap roh, sebab nabi-nabi loh, nabi disebut roh. Masolang. Jadi kalau disebutkan roh kebenaran, nabi kebenaran. Yes. Roh itu bermakna homonim kadang-kadang teman-teman ya. Ini kayak spirit dalam bahasa Inggris ya, bisa bermakna betul. nyawa ya, tapi bisa juga bermakna kesadaran gitu ya. Kenapa Quran disebut roh? Karena Quran itu menghidupkan. Buka tafsirnya. Dalam mufassirin mengatakan kenapa Al-Quran disebut roh? Karena Al-Quran itu menghidupkan. Al-Quran menghidupkan, roh itu menghidupkan. Kan disebut hidup itu berpisahnya roh dengan jasad. Jangan nanya, badannya mati enggak? Mati itu proses, Margona.
berpisahnya roh dengan jasad. Proses kalau roh berpisah dengan jasad namanya mati. Jadi jangan kau tanyakan lagi badannya mati atau enggak. Badannya mati. Kenapa ini kencan kita ini kenapa diturunkan ini? Kabur dah perpisahan tadi. Berarti sesuai yang tadi dalam kejadian nomor 3 ya, Kang Chan, ya. Apa tuh? Kejadian Waalaikumsalam. Apa itu? Begini, apa yang terjadi pada teman-teman Kristen sehingga mereka kebingungan? Karena sejatinya saudara-saudara Kristen kita diarahkan untuk menyembah roh. Oh, betul. Iya, Anda coba cari googling ya. Kita semua googling, kita berhak loh mendapatkan informasi. Anda cari penyembah roh itu apa? Animisme, dinamisme. Agan, ya. Agan. Iya. Kenapa kau sembah pohon toge? Bukan pohon togenya, Kang Chan, tapi roh yang ada di dalamnya. Itu tuh. Iya benar, coba buka googling. Apa itu animisme, dinamisme? Enggak, aku enggak menyembah batu, tapi kekuatan yang ada dalam batu itu namanya animisme. Nah, orang-orang Kristen dipaksa untuk berkata seperti itu. Di dalam Yesus ada badannya, ada rohnya. Kita sembah rohnya. Pagan. Pagan tuh. Kang Chan, izin sekali lagi Kang Chan. Kang Chan, Iya. ini biar supaya dari pemahaman saya dan buat yang lainnya gitu. Itu kan kalau kita baca dalam Yohanes 1 nomor 1, di situ kan theos itu diartikan Tuhan ya. Theos itu. Terus kalau kita baca dalam KPR 14 nomor 11, theos itu juga diartikan dewa. Tapi kenapa nih satu kata bisa dua arti nih? Ini apa yang menyebabkan satu kata bisa jadi dua arti ini, Tuhan dan dewa ini? Enggak, artinya sama. Itu kenapa begitu? Baca Alkitab study. Itu dari Kristen. Mereka harus menerjemahkan sesuai dengan iman target misionarisasi mereka. Terpengaruh dari Islam. Theos itu artinya adalah dewa. Dari mana? Tadi betul, KPR pasal 14 nomor 11. Orang-orang pagan mengatakan dengan bahasa Laodikia, apa katanya? Dewa-dewa, theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Itu Tapi kalau- diksi yang kalau- sama. Kalau di Yohanes 1 kenapa di theos itu diartikan Tuhan gitu? Ya kan Bang? tadi supaya menipu orang-orang Islam. Oh, berarti benar ya. Ajaran Paulus Roma 3 nomor 7 dusta begitu ya. Betul. Iya. Tidak ada kata Allah. Buka seluruh dictionary. Dictionary itu kamus. Kamus seluruh dunia buka saja. Cambridge Dictionary, Harvard Dictionary, buka seluruh dictionary bawa. Merriam-Webster, semua banyak orang. Ketika dituliskan kata Allah, itu adalah nama Tuhan orang Islam. Makanya Nabi Musa juga Tuhannya Allah. Dalam Ulangan pasal 6 nomor 4. Yesus mengutip itu, Tuhannya Allah. Begitu. By text, by name. Jadi sedikit berbeda itu teman-teman ya. Kata yang bermakna homonim ya dengan kekristenan yang membiaskan makna satu kata ya. Tuhan bisa juga bermakna Tuhan. Itu nggak bisa itu ya. Sama seperti pemahaman orang ini ya, Kristen ataupun pagan yang lain ya, kosong adalah isi, isi adalah kosong gitu ya. Pada satu konteks yang sama ya, dia bisa bermakna berbeda. Itu nggak bisa ya. Bahkan kata yang sama persis pun ya, pengucapan seperti homonim tadi, kata roh tadi ya, itu harus jelas dulu konteksnya gitu ya. Misalnya kata tahu ya, tahu kalau pada makanan ya kita tahu bentuknya itu ya, makanan yang tahu ya. Tapi kalau kepada manusia ya, jelas maksudnya, maknanya jadi berbeda. Ah gitu teman-teman ya. Saya kasih sedikit ya, sedikit ya. Lanjut, Sedikit ya. lanjut. Ngepotong. Gini. Setiap bahasa itu punya tata bahasanya sendiri. Ada balagoh, nah, ada uslub, ada gaya bahasa yang mewarnai bahasa itu. Orang Kristen dia mendistorsi bahasa yang diucapkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Nabi Musa itu Elohim. Engkau Elohim bagi Fero, bagi Fir'aun. Kata Yesus di Yohanes pasal 10 nomor 34, kamu adalah Tuhan. Kamu adalah Theos, Elohim. Mazmur pasal 82, Elohim banyak, Nabi disebut Elohim, malaikat disebut Elohim. Tapi maksudnya itu Tuhan bukanlah Tuhan ilahi.
Memang itu gaya bahasa Yahudi itu begitu. Orang-orang Bani Israel gaya bahasanya begitu. Nah, tapi orang Kristen membuat majas atau sesuatu yang majas itu, dia membuat literal. Yesus anak Tuhan, jadi anak Tuhan. Makanya dalam doktrinnya kredo Nisea, masuk nanti ini. dalam kredonya, Jangan beli. iya, dulu ini lagi nggak mau diganggu. Udah dulu bang. Bentar, Semenit, Bang, semenit, bentar, Bang. Kang Chan, bentar Kang 2 menit. Chan, bentar Kang Chan, disapa dulu lah. Oh, semenit. Siap, mangga, siap. Nah, 2 menit ya, 2 menit. Tambah 4 menit. Gini, makanya, jadi lupa tuh. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhan Musa itu adalah Tuhan. Ketika mengatakan Elohim, kamu Elohim, anak Tuhan, bukan berarti dia itu ilahi, itu gaya bahasa mereka. Begitu juga ketika ada Nabi Yusuf itu anaknya Israel. Disebutkan dalam Quran, Nabi Yusuf mengatakan, Ma'adallah, aku bilang pada Allah, innahu, sesungguhnya dia rajanya, Robbi. Robbi itu secara literal diartikan Tuhan. Robbi, penguasa. Raja adalah Robbi, penguasaku. Bukan Islam mengkonfirmasi bahwa ada orang boleh disebut Rob. Memang itu gaya bahasa mereka. Nabi Yusuf itu orang Israel, Bani Israel, anak Yakub. Memang begitu, bahwa orang Bani Israel suka mengatakan begitu. Dikutip oleh Quran. Banyak Quran itu mengutip gaya bahasa orang-orang Bani Israel. Contoh, Maryam mengatakan, Maryam. Orang Yahudi mengatakan kepada Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Buka Matius 1 nomor 1. Yesus anak Daud. Sejak kapan Yesus anak Daud? Jauh. Kita nih kadang suka merespon salah langkah. Kenapa Nabi Yusuf mengatakan kepada rajanya Robi, oh itu ilmu nahwunya adalah idofa, disandarkan, matilah kita. Memang Yusuf itu Bani Israel, orang Bani Israel suka begitu. Anda kecuali kalau Anda ingin mengatakan bahwa Musa adalah Tuhan. Orang Bani Israel, Nabi Yusuf mengatakan Robi kepada, bukan berarti rajanya itu adalah ilahi, enggak seperti yang ada pada Musa, seperti yang dilakukan oleh Yesus, kamu adalah Tuhan. Jawaban untuk jika kalian teman-teman muslim ditanya, apakah Nabi Muhammad Rob? Jawab dengan tegas, nggak boleh. Kata Quran dilarang nama malaikat dan nabi disebut Rob. Nggak boleh kata Nabi setiap orang sebut Rob. Nggak boleh, terlarang, batil. Lalu bagaimana cara menjawab? Itu Nabi Yusuf mengatakan tuannya, rajanya adalah Rob. Itu adalah gramatika, gaya bahasa, uslub, gaya bahasa orang-orang dari Bani Israel. Kecuali kalau kalian mau bantah, oh enggak, Yusuf kalau gitu ada robanya. Begitu Musa juga berarti Elohim. Nah, jadi kita mengharapkan ada respon baru. Jangan bawa ke semuanya ke gramatika bahasa Arab. Banyak Quran ini menceritakan tentang Bani Israel. Maryam tadi disebutkan, Nabi Isa, banyak orang-orang Yahudi ceritakan. Ketika Quran berbicara terkait Bani Israel, maka cara percakapan mereka, algoritma berinteraksi mereka, itu yang dibawa di situ. Gitu. Jangan bingung lagi nanti, oh Nabi Muhammad Rob. Nggak boleh. Itu silahkan. Apa yang terjadi dengan Kristen? Kristen itu menyembah roh. Roh. Iya, roh. Hanya apa Kristen? Padahal Yesus sudah ngasih tahu, Yohanes pasal 4 nomor 24, Tuhan bukan roh. Gitu. Tuhan bukan roh. Tuhan jadi roh. Mana cukup? Silahkan kalau ada yang mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komisarisku. Dulu teman-teman dulu, ketika kita ditanya, Chan, ya Oten, Chan, sejak kapan Maria itu saudaranya Harun? Harun jauh di atas. Kita buka kan, kita diarahkan langsung oleh Nabi SAW. Buka tafsir Tobari dan disebutkan dalam hadis. Ada ternyata pertanyaan sudah ada oleh sahabat. Kata sahabat begini, Nabi, kenapa orang Yahudi menyebut Siti Maryam dalam Quran itu dengan ukhta Harun? Kata Nabi, orang Bani Israel itu suka menyebut begitu. Memang gaya bahasanya begitu. Dia menisbatkan kepada kakek moyangnya, tokoh-tokoh dulu yang soleh. Begitu. Oh begitu, iya. Kalau ditanya, kau kan anda nggak ada aja Kang Chan. Emang begitu tuh majas namanya.
Kalau nggak percaya buka Matius 1 nomor 1. Apa katanya? Yesus anak Daud. Sejak kapan Yesus hidup zaman Daud? Itu satu. Begitu juga ketika ditanya, kenapa Nabi Yusuf menyebut rajanya itu Robbi dalam Quran? Ma'adzallah, keberlindungan pada Allah. Innahu, sesungguhnya raja Robbi, Tuanku. Memang begitu cara orang-orang Bani Israel. Kita sepertinya salah langkah, malah bawa ke gramatika. Oh, Rob itu artinya penguasa. Tapi kalau Robul Alamin, idofan, matilah kita. Dihajar terus habis-habisan. Betul nggak? Secara gaya bahasa, betul. Gramatikal itu betul. Nahwu namanya. Betul. Nahwu itu betul. Ada gramatika. Tapi kenapa standar kita kok jadi bergeser? Kan standar kita harusnya seperti menjawab seperti Maryam. Nabi mengatakan itu. Quran ini banyak menceritakan perihal orang-orang Bani Israel. Jadi kalau ditanya kenapa Nabi Yusuf mengatakan kerajaannya Robi, memang begitu gaya bahasa Bani Israel. Kalau nggak percaya, kau buka Bible yang diketekin yang bau ketekmu itu. Lalu kau buka. Jangankan rajanya Nabi Yusuf, Musa saja disebut Tuhan, disebut Elohim, disebut Rob. Kalau mau kau terjemahkan, kau paksakan dengan Rob. Musa disebut Rob. Apakah Musa Rob? Enggak, maksudnya itu dia sesuatu yang dilebihkan, bukan ilahi. Kamu adalah Tuhan, kata Yesus. Yohanes pasal 10 nomor 34. Kamu adalah Tuhan, bukan Mazmur pasal 82. Satu pasal tuh, sidang Tuhan di antara para Tuhan. Kalau jawaban itu, diskusi mulai bergeser. Tidak akan dicas ilmu nahwu. Oh, Tuhan begitu, jadi kalian meyakui ya Nabi Muhammad itu Rob. Matilah. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad bukan Rob, jawab dengan tegas, Nabi Muhammad bukan Rob. Rob itu nggak ada apa-apa. Rob kalau berdiri sendiri itu artinya ilahun. Lihat ininya fitnya Ustadz Wafi. Kalau nggak percaya, Rob itu artinya ilahun kalau berdiri sendiri. Kalau secara gramatikal nahwu, nanti bagaimana penyandarannya, tapi kan diskusinya bukan di situ. Diskusi di situ hanya ingin memberikan, oh kamu boleh menyebut Nabi Muhammad Rob, tapi dengan penjelasan. Begitu juga kami boleh menyebut Yesus Tuhan dengan penjelasan kami. Kau bisa nyari seri tapi tidak dengan saya, Margolang. Gitu ya. Saya kira semoga itu bisa menjadi arahan untuk menjawab. Kenapa Nabi Yusuf mengatakan rajanya Robbi? Itu di gramatika bahasa orang. Nabi Yusuf itu atasnya Israel, Yakub. Bani Israel begitu. Kecuali kalau kau mau rubah Musa itu bukan Elohim. Itu kadang-kadang juga. Begitu. Tadi pagi begitu saya konsultasikan kan. Ini kenapa orang-orang pada ngomong gini? Kenapa? Oh, ternyata salah langkah di awal, malah bawa ke gramatikal. Ya iyalah. Oh, Rob, Yudop, pastilah gitu. Itu selesai kan pembahasan itu. Tapi ini seperti begini. Anda ini makan bakso udah bener. Udah bener. Makanannya bakso itu bener, memang bener. Tapi Anda simpan bakso itu di toilet. Tahu? Ditempatkan pada tempat yang tidak benar. Walaupun Anda tahu itu makanan itu benar, bergizi, sehat, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda makan di kloset kan, klosetnya itu katakan kloset baru lah, kloset baru. Nah, kloset baru itu nggak enak, bukan di tempatnya. Orang Kristen itu tidak peduli amat dengan urusan nahwu. Yang dia inginkan kamu slip tang, kamu keceletot lidah lalu dijadikan fiti gitu. Terus saya kasih jawaban kan, saling kalibrasi. Coba Kores, Akimoto dan seterusnya. Coba berikan kesalahan dari argumentasi saya bahwa ketika menjawab kenapa Nabi Yusuf itu menyebut rajanya ada Robi, itu adalah bagaimana cara bicara mereka orang-orang Bani Israel. Maka diskusinya apa yang ditanyakan? Dari mana tahu cara dari Bani Israel ngomong begitu? Berarti diskusinya sudah bergeser, bukan ke sebelah kanan ke Islam, tapi sudah bergeser ke mereka ke kiri. Saya tunjukkan kalau gitu. Anda buka Musa disebut Elohim. Yesus menyebutkan orang Yahudi adalah Tuhan, Rob. Terus di Mazmur 16 banyak Rob di situ. Ilahi, Allah disebutkan dalam ilahi, dasar orang podol. Sebutkan begitu. Apakah kau meyakini bahwa di sana banyak Tuhan, banyak Rob?
Berarti Yesus sama dengan mereka. Berarti diskusinya sudah bergeser ke rumah mereka. Kalau dibawa ke gramatikal, kita beberes rumah sendiri. Begitu. Saya coba WA kan. WA dulu. Alhamdulillah ternyata gitu. Semoga ke depan kalau ada syubhat lagi terkait Nabi Muhammad Rob, itu bisa membantu. 1, 2, tidak ada jawaban Kores bagus. Berikan kepada saya 1 data saja Nabi Muhammad disebut Rob. Nggak ada, nggak boleh bahkan dalam Quran, nggak boleh, gitu ya. Begitu teman-teman. Kenapa? Karena ada orang yang ingin menuhankan Yesus sudah kehabisan modal. Dia mulai. Nah, sekarang kalau buat Oden kita menerangkan dari Nausoro, dari Balakum, Nggak masuk. Kira-kira masuk nggak ke dia ini? Nggak masuk. Nah itu dia. Gitu kan. Ini bukan terkait dengan baksonya, nasi gorengnya, isi makanannya, terkait Ya. dengan bagaimana penyajiannya. Kalau kau nyajikan bakso di atas, walaupun kau bawa ke bangunan, bawa kloset, ini isinya bakso, nggak dimakan, hanya jadi bulan-bulanan, gitu. Bagaimana kita mengadres yang sebenarnya tanpa melanggar kaidah-kaidah yang ada, strategikal. API ini, API itu API, apologet pembela Yosos Indonesia. Gitu. API kan, saya bingung loh. API apa ini? API singkatannya. API-nya ternyata nyambung, apologet gitu. Nyambung, kejebak, dibuka lah. Apa singkatan Google kan? Apa singkatan API? Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia. Parah ada. Begitu teman-teman. Jadi harapannya yang mendengarkan Muslim apalagi tidak. Dan ini kemauan Quran ya, luar biasa ya. Bahwa ternyata Quran sudah mengadres bahwa orang-orang Bani Israel begitu, bahasanya begitu. Elohim, saya sebut Elohim. Gitu. Gini, yang ingin Bang P dan teman-teman, yang ingin mereka lakukan tuh gini. Hei Kang Chan, kamu kan sudah menyebut tuh Nabi Muhammad Rob, meyakini, iya maksudnya Robul Malo, Robul Dar loh, Robul Mekah loh, Robul maksudnya itu kan, iya. Jadi Muhammad Rob kan, iya. Tapi kok ada alasan di belakang. Begitu juga kami Kristen menyebut Yesus Tuhan, kami juga punya alasan di belakang. Cuman gitu doang inginnya mah. Iya benar. Orang dia disembah kok gimana sih? Itu maksud kami, Tuhan itu adalah Tuhan seperti kalian menuhankan Nabi Muhammad, begitu. Tahu nggak itu yang terjadi? Itu karena sudah kehabisan stok Yesus Tuhan. Begitu. Kayak gini nih, saya udah habis kembali duit. Ke KBBI Kang Chan. Kalau menuhankan itu kembali ke BBI. Enggak ke sana. Bukan gramatika. Mereka menyembah kan. Iya, Tuhan menyebut Yesus Tuhan itu kan mereka menyembah. Nah kita nyembah nggak sama Rasulullah kan? Kadang gitu begini aja. Bang P kadang begini teman-teman. Kembali itu bukan gini. Kadang kita harus lihat orang juga. Kalau memang dialog akademis, yes, bisa ke gramatikal, menahu dalam bahasa Arab, terus bisa ke culture, bisa ke KBBI. Tapi kita lihat di depan kita dulu. Kalau dia nggak tahu KBBI, gimana tuh? Kadang kita harus kembali kemana? Ke statement dia sendiri. Biarkan dia dijebak oleh statementnya dia sendiri. Saya kira itu ya. Itu buat teman-teman. Kalau siapa tahu ada yang senasib dengan saya, kok saya agak heran, agak aneh mengatakan Nabi Muhammad Rob. Maksudnya itu bukan Nabi Muhammad Tuhan, tetapi ada konteks di situ. Saudara-saudara kita, guru-guru kita sedang menjelaskan secara gramatikal. Tapi kalau dikatakan bahwa Nabi Yusuf, kenapa menyebut nama Robnya Tuhan dalam konteks dialog iman Islam Kristen, bahwa Nabi Yusuf itu memang Bani Israel. Bani Israel suka begitu. Begitu memang dibuka dalam Bible. Musa Elohim seperti yang sebutkan tadi. Kalian Yahudi juga Elohim Tuhan, Rob juga. Jadi jangan tanya ke Islam kenapa Bani Israel begitu. Janganlah. Kalau nanya ke Nahwu, kita seperti beberes rumah sendiri nantinya. Sana berantakinlah mereka lah. Begitu. Ya, Kang Chan. Allah juga disebut Sayyid loh Kang Chan, di hadis ada. Gimana? Sayyid. Coba. Allah itu juga disebut Sayyid.
Ya, Di hadis ada. Itu. ya tergantung konteksnya. Ya gini, jadi gini ya, makanya ini belum ketahuan sama si Oten ini. Gitu loh. Jadi kan Rasulullah waktu itu kan sahabatnya kan nyebut ya Sayyid gitu kan. Rasulullah nolak karena sejatinya atau hakikatnya Sayyid hanyalah Allah. Nah, itu. Ya nggak apa-apa, Ya, benar, kan? memang iya nggak masalah. Mana bahasa secara umum itu yang mulia? Kalau itu gini, Bang P, gini, Oh. tidak bisa kita, makanya gini, salah orang ngasih nama, siapa namanya Ar-Rahman, nggak boleh, terlarang. Begitu juga misalnya As-Sayyid nggak boleh, Ar-Rahim nggak boleh. Kalau Rahim boleh, Rahman boleh, Sayyid boleh, karena kata AAL itu kan makrifah, definitif artikel sudah dituju. Kalau baitun yang mana boleh kalau baitun, tapi kalau al baitu sudah dituju berarti. Nah, Allah itu as-sayyidu. Nah, jadi yang sudah tertuju. Kalau sayyid iya salah satu nama Allah, itu salah satunya juga as-sayyidu. Nggak masalah. Rahman, Allah disebut Rahman. Apakah si Rahman itu jadi Allah? Kan enggak. Allah disebut apa nama Allah? Rahim, apalagi ya? Al-Ghani, Akbar. Al-Ghani yang kaya, apakah yang kaya itu asal Allah? Sayyid, apakah Sayyid itu adalah, kan enggak juga. Yang Allah itu as-sayyidu. Bentar dulu, telepon. Iya. Ayo Bang Caging lanjut. Iya, gaya bahasa tadi maksudnya Kang Chan tuh cara berkomunikasi ya teman-teman ya. Cara berkomunikasi itu kalau kita pernah sekolah kan mungkin kita ingat lagi ya. Mana Kores Moto mana nih? Saya tanya kan, Bang Moto, apa itu Kurius Moto? Kurius itu Tuhan, Moto itu mati. Ya, Tuhan yang mati. Oh, jadi selama ini saya bilang Bang mati. Nah, itu. Nun. Kata Rasul, jangan mengatakan bahwa mana nih? Mana ini? Kok nggak ada nih? Mana? Minta dulu. Nanti teman-teman buka di hadis Abu Daud 4324. Dan jangan sekata Nabi ya. Mana nih? Sudah Nabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kalian memanggil abdi, budak laki-laki maksudnya, dan amati, budak wanita maksudnya, dan jangan sekali-kali menghamba saya mengambil Robbi, memanggil Robbi, nggak boleh. Teksnya begitu disebutkan, wala yakulunal mamluk Robbi, jangan mengatakan bahwa tuannya itu, pemiliknya itu Robbi, nggak boleh. Atau Robbati, Robbat itu muannas ya, maksudnya perempuan. Jangan itu nggak boleh. Nggak boleh sebut Rob, nggak boleh. Di dalam Quran juga sama. Dalam Quran disakatakan begini. Nah, dalam Quran ya. Nah, mana ya? Bentar. Quran surat At-3 itu Al-Maidah ya. Wala ya'murukum. Kalau kita baca pasalnya utuh itu, nanti dia akan diserahkan, akan diserahkan apa namanya ya, akan tumbuh, dia akan sebagai taruh, ia akan tumbuh di hadapan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ini bercerita tentang Bani Israel. Yesaya 53 itu. Jadi gagal. Paulus mengatakan sesuai dengan kitab suci, tidak sesuai, bohong, dusta. Dia nyari lagi data lagi Kang Chan. Sekarang buka yang tadi 1 Korintus 15 nomor 4. Ada? Berapa? Oh, balik lagi. 1 Korintus 15 nomor 4. Satu yang tadi. Iya, yang tadi. Kan ada dua klaim Paulus. Ini sebetulnya ajaran inti Kristen. Jadi teman-teman sekalian, ajaran inti Kristen itu bukan ketuhanan Yesus. Ada 3 yang membedakan antara Islam dengan Kristen. Semuanya hampir sama. Yang ketiga ini adalah 1, original sin, dosa waris. Yang kedua adalah divinity of Christ, keilahian Yesus. Yang ketiga adalah crucifixion, penyaliban yang berdampak pada resurrection, kebangkitan.
Kalau original sins, mereka masih berselisih paham apakah dosa asal, dosa perbuatan, begitu. Ketuhanan Yesus, mereka pun masih berselisih paham. Ada yang mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri, Yesus 1 dari 3, atau Yesus itu bahkan saksi Yehova, Unitarian Yesus bukan Tuhan, atau subordinasi Yesus bagian Tuhannya banyak tapi berurut gitu ya. Tingkat gitu, ada semacam hierarki, ada semacam hierarki. Tuhan, tapi satu yang pasti di antara mereka semua, tak ada satupun Kristen yang menolak. Apa? Penyaliban dan kebangkitan, kematian Yesus. Nah, ini ajarannya diajarkan oleh Paulus. Tidak ada penyaliban, tidak ada kematian Yesus, tidak ada kebangkitan Yesus, tak ada Kristen. Coba baca Mbak Melani. Inti Kristen itu ini yang sedang dibacakan Mbak Melani. 1 Korintus 15 nomor 4. Yang tadi bukan? Iya, yang tadi. Ya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Batal. Sekarang yang nomor 4-nya. ya. Tadi yang 3 sama 4 ya? Iya, sekarang kan 4-4-nya. Iya, tadi saya cari dulu nih. Ya, saya tadi 1 Korintus dulu. pasal 1 15. Korintus 15 3 dan 4 kan tadi ya? Iya. Ya, yang Catat keempatnya. teman-teman. Nah, yang keempatnya bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Cari seluruh dari perjanjian dari kejadian sampai Malaki nggak pernah ada bohong. Itu bohong, dusta. Yang terdekat sih, bukan yang terdekat, yang dihubungkan adalah Mazmur berapa ya? Kalau nggak salah lupa. Mazmur 16 atau siapa? Tak ada nyambung sama sekali. Nah, sekarang apa konsekuensinya? Kalau ternyata dia tidak mati, artinya tidak bangkit. Coba Mbak Melani nomor 14-nya. Ini ajaran inti Paulus nih, inti Kristen itu di sini yang sedang kita bahas. Yang mana 1 Korintus? Masih 15, masih di pasal yang sama. Teman-teman muslim catat, 1 ini ajaran inti Kristen. 15 Nomor 14-nya. Nomor 14. Ada dulu proses. Tetapi Satu pasal aja dibuka. Hah? Satu pasal aja dibuka supaya bisa baca. 1 Korintus Iya. 15. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, berarti tidak mati, apa konsekuensinya? Sia-sia pemberitaan kami, batal seluruh surat Paulus. Dan sia-sia kepercayaan kamu, batal kekristenan. Makanya dulu itu, bukan dulu sama sekarang, ada istilah tidak ada penyaliban, tidak ada kebangkitan, tidak ada Kristen. Tidak ada Kristen. Coba dibaca lanjutnya Mbak Meli, 15, 16, 17, 18 itu parah itu semua. Aduh, harus dicari dulu. Tadi berapa? 1 Korintus? 1 Korintus 15 aja. Nanti baca aja 1 secara Korintus utuh. 15 ya kan? Terus sebentar. Ini kan Nah, kalau Kristus itu kita- tidak dibangkitkan. Nah, nomor 15 sekarang. Tadi dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 ini. 1 Korintus pasal 15. Ya 1 Korintus 15 nomor 10. Nomor 15. Iya 1 Korintus 15 nomor 10. Cuma sampai 10 ini. Nggak mungkin lah. 1 Korintus 15 nomor 10. Taruh sebentar. Ini kalau semua 1 Korintus. Loh, ini kok apa masih ada kontinunya ya? Yang lanjutannya ya? Lanjutannya di mana ini? Googling aja, googling 1 Korintus 15. Kita buka ya. Oh ya, Ini saya baca. aku googling ya. Sebentar, aku googling. Nih, saya baca. 1 Korintus Ya. 15. Nomor 14. Dengarkan teman-teman baik-baik. Ini ajaran Kristen nih intinya. Supaya mumpung sedikitan ya kita bongkarin. Korintus 15 nomor 14 ya, Kang? 14, 15, 16, 17. Coba dibaca. Yang 14-nya, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Terus yang 15-nya, salah. Lebih daripada itu, saya bacakan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan kami, kata Paulus. Sia-sia juga kepercayaan kamu. Enggak ada Kristen. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Tuh. Kalau benar-benar tidak bangkit, tidak mati, kami berdusta kepada Tuhan. Karena tentang dia, Yesus,
kami katakan bahwa iya Tuhan telah membangkitkan Kristus, padahal iya Tuhan tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi dasar Paulus itu adalah kenapa Kristus harus bangkit? Karena orang mati itu pasti bangkit. Orang mati, jadi basisnya itu adalah bahwa orang mati pasti bangkit dan Kristus juga pasti bangkit. Cuman bedanya timing. Kristus bangkitnya 3 hari. Untuk mendoktrin ajaran Yesus bangkit 3 hari, dia bawa kebangkitan manusia. Bahwa manusia juga akan bangkit loh. Gitu loh. Tambah lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu hidup dalam dosa gian. Bukan ajaran saya, ajaran Paulus. Tambah lagi, demikian juga, sebentar loh. Demikian juga binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kalian nih merugi sekali. Sudah kalian ini sia-sia imannya, hidup dalam dosa, binasa dalam Kristus. Gimana? Banyak, bukan hanya satu ayat, ya. Dikatakan pun di Mazmur 22 ayat yang ke-17 sampai 19. Yang nubuatan tentang dia banyak di perjanjian lama itu. Di mana dia harus dikuburkan lalu bangkit 3 hari di mana? Kalau banyak satu saja. Kamu nggak percaya satu ayat. Dan saya Yang mana? Ajukan dulu baru percaya atau enggak, yang mana? Dia harus dikuburkan 3 hari lalu bangkit. silakan dulu dibacakan Mazmur, ya. Ya silahkan baca. Mana ya? Jayon. Mazmur 20 ayat yang ke-17. Melani tahu nggak? Melani itu pakai apa, coba googling, pakai Alkitab Sabda. Alkitab aja di App Store. Alkitab. Di Play Store yang biru, yang backgroundnya biru. Yang warna merah. Bacakan dulu, Mel. Oh Biar- iya. biar- Yang mana? paham Yang dulu benar yang abang. mana? Nah, kalau kita bentar Jen. Kalau Alkitab Sabda di web, maka dia tidak merujuk pada Yesaya 53 yang Gian tadi bilang, yang 1 Korintus 15 nomor 3. Ini saya sebentar ya. Nih. Coba ini Nih. kalau Kan gini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Maka, saya klik ya. Nanti ada semacam huruf kecil itu loh yang biru loh. Namanya apa lupa. Maka Alkitab Sabda menunjukkan apa? Matius 26-24, Matius 2, Lukas 24-27, Lukas, Matius. Lihat, tak ada satupun ke perjanjian lama. Ini kan pembohongan tuh. Tapi kalau kita buka Alkitab Sabda versi mobile phone, lalu klik dengan ayat yang sama, 1 Korintus 15 nomor 3, maka di situ notnya itu bukan kepada Markus, Matius, Lukas, dan itu yang benar, kepada Yesaya 53. Memang doktrin Kristen itu dari dulu Yesus mati karena dosa itu Yesaya 53. Dan itu salah, itu untuk Bani Israel. Ya udah, silakan bacakan Mazmur 22. Lihat, mereka menipu bahkan hingga sekarang. Hingga sekarang, bayangkan. Hingga sekarang literaturnya nipu. Kalau kamu tidak percaya dengan Yesaya, silakan bacakan Mazmur 22 ayat yang ke-17. Ya, Anda baca di situ. Anda sendiri yang baca, jangan Bang nyuruh. Jayan, aku udah capek. Kan sudah saya kasih tahu, ada notifikasinya di situ. Kau tinggal rujuk itu. Sudah kasih tahu, sudah ini suruh baca lagi itu. Apa benar hari ini? Sudah dikasih tahu datanya, klik sekali katanya, suruh baca juga kita. Tunggu dulu, Bang. Semua para nabi di perjanjian sudah dinubuatkan tentang dosa ini. Ya. Di mana? Satu saja. Satu aja. Yesaya, Mazmur. Satu aja. Ya satu aja mana? Satu aja kamu nggak percaya? Ya mana? Mana? Satu aja. Iya, diliatin yang mana, gimana mau percaya kalau nggak ada buktinya. Seperti tadi kan bohong, Yesaya 53 ternyata salah. Ntar bohong lagi, main percaya-percaya.
Paulus berdusta, tipu daya, maksud palsu. Kau malah mengikuti DNA-nya. Gimana kau ini dia? Bang Jayan. Bacakan dulu. Ya kau bacakan Gian. Enggak, intinya apa? Coba Bang Jayan yang Bang Jayan tahu deh intinya di Mazmur itu apa aja gitu. Enggak, biar tahu juga nanti. Ya iya. Ini aduh, nggak bisa. Udah. Biar dapat 100. Maka baca sendiri, Bang. Tapi intinya apa dah Mazmur itu? Mazmur 22 17 sampai 19. Ya. Intinya apa? Ya intinya tentang dia. Inilah kalian teman-teman Kristen sekalian diajarkan begini. Ada nubuatan Yesus, itu doktrin. Kalian harus mulai belajar ngecek lagi. Dari tadi ditunjukkan nanti nggak pernah ada satupun. Emang walaupun dengan maksud palsu, Kristus disebarkan, tidak mengapa aku bersuka cita. Jadi aku Makanya orang-orang Kristen nih maksud apa? Datanya nggak nyambung. Ada enggak bohong tentang Muhammad? Silakan. Tadi saya sudah sebutkan ulangan 18:18, ulangan 34 nomor 10, Yohanes Tidak pasal 1 nomor ada. 19 21 Yohanes pasal 14 nomor 6 ayat 16, Yohanes pasal 16 nomor 7 nomor 8, Yohanes 16 nomor 13. Tuh sudah semua. Akal-akalan sendirinya itu ya. Ya Di ajukan. akal-akalan kan Roh Kudus kan nggak semuanya bisa. tadi. Iya. Bang Jayan Apa udah nih? dibukain Bu, bilang akal-akalan Sumon, gimana sih? Bokmon, Om Yun, Tuli, Bisu, Abang Ya aku cari bacain di bohong Alkitab. gitu Bang Jayan. Bang, kalau ada nama Muhammad atau nubuatan tentang Muhammad di Alkitab, Sumon, Bokmon, Om Yun, Fahum Silakan, layar Jiun. Gak bisa Pak. kalau ada namanya Melani, di Alkitab di coba bisa buka masih bisa buka nggak Melani? saya berani Masih terjun bisa. dari Monas ya. Bisa lah. Lelah. Coba buka ini nubuatannya nih. Ini nubuatannya nih. Nubuatannya nih. Matius 13:13. Coba Matius 13:13. Saya berani terjun dari Monas kalau Ini, ada ini. namanya atau nubuatan Ini, tentang ini. Muhammad ya. Matius 13 aja betul Matius 13:13. Matius 13:13 ya ampun. Isinya adalah itulah sebabnya aku berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak Iya. Kalau abang ini banyak. Kalau keterangan abang ini terlalu banyak. Jadi bagaimana bisa Yesus, jangankan saya, Yesus saja tidak, untuk orang-orang seperti ini nama disebutkan aja nggak akan bisa. Itulah sebabnya aku berbicara dalam perumpamaan, kata Yesus. Maksudnya apa? Biarkan saja mereka tersesat. Itu maksud Yesus. Kalau Yesus yang dimaksud Matius 13:13 itu, biarkan aja mereka tersesat. Mereka itu dikasih tahu, mereka tidak mereka melihat tapi tidak melihat. Dikasih dengar, mereka nggak dengar. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Sebagai jaminannya bang, saya terjun Bentar, dari baterai. kalau ada nubuatan tentang Muhammad atau namanya ya di Alkitab. Ya, saya berani terjun dari Monas kalau ada di Alkitab kami ya tentang Muhammad atau nubuatan tentang dia ya. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Orang kan pendusta menjamin. Gimana pendusta menjamin? Yang menjamin itu biasanya orang yang jujur. Itu baru penjamin. Kau biasanya ya dulu sebentar lihat. Dulu orang menjamin itu dikenal orang jujur, orang besar, biasanya orang punya nama. Dia harga dirinya itu dia benar-benar pertaruhkan. Kalau Aku jamin dia, bentar loh, aku jamin. Tapi kalau pendusta sepertimu, aku jamin, aku Monas. Gimana pendusta bisa dipercaya jaminannya? Abang Yang sesat selamanya.
Tapi kata ada Yesus mendengar yang tersesat, kata kebenaran Yesus yang tersesat itu Kristen dalam Bible. Kamu tahu di ujung kan, kata Yesus, di ujung nanti ada yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Kristen, bukan Yahudi, bukan Islam, Kristen. Bernubuat dalam namaku Yesus, Kristen, bukan Yahudi, bukan Islam. Melakukan mujizat dalam namaku, Kristen, bukan Yahudi, bukan Islam. Pada hari ini aku terus terang kepada kalian, jadi jigian omonganmu itu tersesat selama itu omong kosong berdasarkan Yesus. Aku berterus terang kepada kalian, anyahlah di hadapanku, kamu pembuat kejahatan. Hush, 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 hush. Diusir. Itu dia Babelmu. Mereka melihat tapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi tidak mendengar. Somun. Toleh. Kurasa bang, kalau aku terjun dari Monas, kurasa kamu nggak percaya. Aku Gak berani. ada yang percaya padamu, Gian. Aku berani Gak ada. mualaf malam ini. Bagaimana? Kau bisa Gak bukti. usah. Mualaf, Gian. Mualaf itu kau jangan sampai mualaf. Nanti Kalau kau ada menodai mualaf Indonesia. Jangan. Melani, jangan suruh mualaf Melani. Tolong kasih tahu. Kasihan nanti. Kalau Komunitas mualaf kasihan. Jangan sampai ada pendusta di antara kita. saya berani. Jangan mualaf, jangan. Dia tetaplah dalam kekristenan, tetaplah jangan tolong. Supaya Kristenan. iya, supaya di Kristen lah para pendusta itu berdiam diri itu. Biarkan mualaf itu yang jujur-jujur, yang tulus. Dari diksinya aja muallafatu qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Tidak mungkin muallafatu qulubuhum tapi aku berani, aku jamin, itu enggak mualaf itu. Jangan. Jangan mualaf. Tolong. Gian, jangan ya. Tetap Bang, ya. Kamu meyakini Yesus Tuhan ya. Bapa Mohon Tuhan, maaf Roh Kudus ini, ya. Tuhan. Makan 3 gorengan, ngaku 1. Berkata, dari kelakuannya saja itu tidak pantas dijadikan nabi, ya. Dari perbuatannya sendiri. Saya Yang kasih mana tahu yang nih. tidak Nih, pantas? ini yang ini nih. Ini dari Jadi saya mohon gini, maaf nih. dulu Ini nih. berkata seperti Iya, ini, ya. nggak apa-apa. Nih. Omongannya begini nih. Dengar omongannya. Dasar kalian munafik. Kalian kafir. Kalian bodoh. Kalian buta. Ular bludak. Keturunan ular bludak. Kira-kira pantas tuh orang ngomong gitu? Enggak, Bang. Pantas Dari perbuatannya enggak pantas. Ini dulu omongannya. Kita ke perbuatannya sekarang. Omongannya. Kalian munafik. Kafir. Dasar buta. Bodoh. Ular bludak. Keturunan ular bludak. Kira-kira pantas enggak itu omongan itu tuh? Karena banyak hal-hal yang aneh. Bukan itu. Yang saya tanya omongan itu omongan yang pantas tidak? Enggak, banyak hal yang aneh. Bagus. Omongan itu bukan diucapkan oleh Nabi Muhammad. Omongan itu bisa kita temukan di Matius pasal 23. Diucapkan oleh Yesus. Dasar munafik. Dasar kafir. Diulang berkali-kali itu kata Yesus. Munafik, kafir, bodoh, buta. Kata Yesus. Ular bludak, keturunan ular bludak. Sekarang tambah lagi Gian. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah ke hadapanku. Bunuhlah dia di depan mataku. Nah, kira-kira pantas nggak tuh Gian? Pantas nggak? Gian, dengar saya ulang lagi ya. Bunuhlah dia di depan mataku tanpa sensor. Pantas nggak? Bunuhlah dia di depan mataku, bukan karena dia perang, tapi karena tidak suka doang. Kalau kamu tidak suka aku, bunuhlah di depan mataku. Apa yang dilakukan perbuatan Muhammad itu sebenarnya abang nanya itu sama saya. Bukan yang saya tanya. Ini ada orang ngomong gini. Kalau kau tidak suka aku, bawalah ke hadapanku dia, bunuhlah di depan mataku. Itu pantas nggak orang kayak gitu? Jadi biar saya sebutkan satu-satu. Ada lagian. Dengarkan, bunuhlah dia depan mataku. Itu perbuatan yang pantas tidak? Dijawab itu dulu. Perbuatan pantas tidak? Bang Jayanya Kenapa dijawab terdiam? itu dulu.
Malu dia malu. Oh, malu ya? Jangan mau lah. Banyak cerita. Nih Ini ceritanya. jawab dulu banyak cerita dari Hong Kong. Kata Yesus, yang tidak suka aku, bunuhlah di hadapanku. Kira-kira contoh yang baik tidak tuh? Itu contoh yang baik atau tidak, jawab? Teladan yang baik atau tidak? Jawab dulu dong. Nah, Ya nanti abang aja yang ngomong nanti. Loh, saya tanya kepadamu Gian, kan kau mau menjelaskan mana teladan baik atau tidak? Nih, orang yang tidak suka, kata Yesus, bawa kemari, bunuhlah depan mataku. Nah, teladan yang baik bukan? Jemaat kesian. jadi jawab Yan. Dijawablah. Inilah apa sih namanya, Kaget. dibilangnya sportif lah. Wah, guguknya yang jawab katanya. Ya, tambah lagi. Guguk, tambah lagi. Matius pasal 15. Datanglah seorang ibu dengan anaknya yang sakit. Bayangkan Anda seorang ibu, punya anak sakit. Anda tahu dokter di kampung Anda cuma ada dia. Satu-satunya. Dokternya satu-satunya dia. Lalu Anda berharap kepada dokter itu, "Pak dokter, sembuhkan anakku." Kira-kira kalau dokternya ngomong begini, aku tidak diutus untukmu. Resep untuk anak-anak ini tidak pantas aku berikan kepada anjing sepertimu. Kira-kira dokter itu dokter penuh teladan atau tidak, coba? Yan. Penuh sumpah serapah. Ibu. Bayangkan seorang ibu. Ibu tahu ibu kan? Ibu kasihan anaknya sakit. Di sana yang ada cuma dokter itu. Yang bisa menyembuhkan dokter itu. Datang ke dokter itu, meronta-ronta. Datang ke dokter meronta-ronta. Si dokter bukannya menyambut, dia malah mengatakan, "Tidak patut roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing." Kalau Anda jadi sebagai anak nih ya, ibu Anda digitukan, coba. Kira-kira mau diapain tuh orang itu tuh? Kasihan ibu kita kan. Goreng Kalau saya aja. dijadikan pempek, ikan kapal selam itu sama saya. Bisa begitu. Bayangkan, sudah dibegitukan, si ibu tuh tahu karena hanya dia yang bisa menyembuhkan. Nggak apa-apa Tuhan, anjing nih mengambil rempah-rempah, gila nih. Lihat bagaimana. Ketawa, liatin di bawah. Bololong, wow. Baca tuh. Tadi di awal Yesus ngajarkan mengebiri, merusak kelamin. Itu tadi. Sekarang Yesus mengajarkan membunuh, membantai orang-orang, membantai, bayangkan. Membantai teladan macam apa? Sekarang tambah lagi kata Yesus. Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai. Ngantuk udah. Jam 11. Udah dulu Melani. Iya. Yan, mohon maaf ya kalau kau terguncang. Aku hanya baca Bible Gian. Oke, ya udah saya izin dulu ya teman-teman Mbak Iya, Melani ya. makasih Kang Cana. Barokallahu fikum minus Gian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.